Halo semua, selamat datang kembali dan terima kasih sudah nggak sengaja klik video saya. Kali ini saya akan mencoba kembali membacakan sebuah kasus yang pernah viral dan mungkin satu-satunya kasus yang sempat menggegerkan warga itu di daerah Tebo, Provinsi Jambi. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, kalau saya di sini ini membacakan ya teman-teman, bukan menceritakan. Karena jujur aja saya kalau mengingat seluruh cerita itu mungkin saya harus bercerita bertele-tele dan cukup memakan waktu cukup lama. Jadi di sini saya membacakan dan semoga saya berhasil membacakan kasus ini. Ditambah satu lagi, kalau misalkan ada suara-suara berisik mohon maaf karena memang ruangan saya ini panas, jadi saya menggunakan kipas angin yang tepat di sebelah kanan saya. Oke, baiklah, seperti apa kisah ini, mari kita simak. Dina Wulandari yang masih berusia 19 tahun adalah seorang gadis sekaligus anak dari pasangan Kesnedi dan Anarita, yang dimana mereka adalah warga Tebo, Provinsi Jambi. Mereka tinggal di rumah baru di Dusun Pangkal Bloteng, Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Terlihat rumah Kesnedi masih berdinding bata, yang memang mereka baru tinggal di sana kurang lebih 1 tahun terakhir. Karena tanah itu baru mereka beli ya, jadi mereka itu baru beli tanah dan membuat rumah di situ yang belum sepenuhnya jadi, belum diplester tapi sudah layak huni lah. Jadi mereka sudah tinggal di sana karena sebelumnya mereka itu nggak tinggal di sana. Jadi meskipun baru kurang lebih 1 tahun Kesnedi sekeluarga ini tinggal di rumah itu, mereka ini sebenarnya sudah menjadi warga Tebo selama 32 tahun. Tepatnya dulu mereka tinggal di rumah komplek guru di daerah Teluk Rendah Ilir. Dina Wulandari, anak dari Kesnedi ini terkenal sebagai anak yang ramah di lingkungannya dan waktu sekolah ya, yang dimana dia pernah sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Saadah, desa Teluk Rendah Ilir. Semasa sekolah, ia dipercaya oleh para guru untuk memegang kunci sekolah, dan setiap pagi ia membuka pintu sekolah dan ruangan guru, sedangkan sorenya ia akan kembali ke sekolah untuk menutup pintu-pintu tersebut, bahkan menutup pagar sekolah ya, karena dia sudah sangat dipercaya oleh para guru. Artinya memang murid yang bisa diandalkan dari sekolah tersebut. Setelah lulus sekolah, tepatnya di tahun 2017, Dina yang tidak ada pekerjaan ini merasa suntuk ya, seperti yang kita ketahui semua lah teman-teman. Angan-angan kita itu setelah lulus pengennya macam-macam, ada yang pengen langsung kerja, sukses, kuliah segala macam, namun pada kenyataannya itu hanya menjadi sebuah ambisi. Oke, bagi yang beruntung mungkin mereka bisa langsung dapat kerjaan atau mungkin bisa meneruskan pendidikan ke yang lebih tinggi, tapi tidak sedikit juga yang gak beruntung ya, seperti kita lah kan, kurang lebih gitu. Dan salah satunya ya si Dina Wulandari ini yang menghabiskan waktunya di rumah membantu keluarganya bukan tanpa alasan ya, tapi memang belum ada pekerjaan, dan karena hal itu juga lah dia merasa suntuk. Nah, karena suntuk itu Dina minim kegiatan ya, jadi minim kegiatan, dan Dina pun memutuskan untuk pindah ke Jambi, tepatnya di Jambi seberang. Ya di sana tinggal bersama neneknya, mungkin dengan tujuan ya siapa tahu di sana kan lebih dekat dengan kota nih. Jadi untuk mendapatkan peluang ataupun informasi pekerjaan itu mungkin lebih luas di sana, kan harapannya kayak gitu mungkin, kurang lebih ya. Kita nggak ada yang tahu. Nggak terasa nih Dina nih sudah 6 bulan tinggal di rumah neneknya, dan semasa dia tinggal di rumah neneknya ini dia hanya membantu keseharian neneknya itu di rumah, yang ya mungkin sama aja suntuk, sampai akhirnya ia pun merindu kampung dan pasti rindu orang tuanya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke dusun guna melepas rindu kepada kedua orang tua dan keluarga ya, yang pastinya dia ingin sekali bertemu dengan ibunya karena dia rindu dengan ibunya. Karena Dina ini terkenal sosok yang sangat dekat dengan ibunya itu teman-teman. Dan selama di kampung ini ya, kegiatan Dina itu setiap harinya juga membantu ibunya di rumah. Selain itu juga dia setiap pagi mengantarkan kedua adiknya pergi ke sekolah, hingga suatu pagi tepatnya tanggal 24 Januari tahun 2018, yang dimana Dina ini sudah 3 minggu berada di rumah orang tuanya. Artinya semenjak pulang dari Jambi seberang ke dusun tempat dia tinggal ini, dia sudah 3 minggu, dan aktivitasnya selain membantu orang tuanya di rumah, dia setiap pagi mengantarkan adiknya pergi ke sekolah gitu ya. Nah, pagi itu Dina mengantarkan kedua adiknya berangkat sekolah dengan motornya. Ia keluar dari rumah kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Dan hari itu semuanya terlihat biasa saja, tak ada yang berbeda. Namun ada salam yang janggal, di mana Dina ini berpamitan dengan cara yang berbeda, yaitu "Selamat tinggal mak, selamat tinggal, tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang ya." Sembari Dina melambaikan tangan. Namun tanpa ada sebuah firasat, itu hanya seperti salam perubahan saja. Mungkin karena udah bergaul di kota gitu kan pikiran, jadi salamnya agak berbeda gitu ya. Karena semua tidak ada yang janggal ya, memang gak ada yang janggal sih, mungkin karena semua jadi ya
tinggal di Jambi, ada kebiasaan mungkin di Jambi, jadi mungkin kayak gitu makanya ke bawah sampai ke rumah. Setelah mengantar kedua adiknya yang seharusnya Dina ini sudah pulang, ternyata sampai jam 10 siang itu Dina ini nggak kunjung pulang. Hal ini membuat keluarganya sangat khawatir, apalagi memang Dina itu nggak pernah seperti ini. Biasanya dia kalau misalkan habis ngantar adiknya ya langsung pulang, udah gitu aja. Namun kali ini dia berbeda, sampai jam 10 dia masih belum pulang, dan ditambah lagi nomornya itu nggak aktif dan dia nggak bisa dihubungi. Singkat waktu nih, saat memasuki jam 1 siang, Dina tak kunjung pulang. Keluarganya pun semakin khawatir karena hal ini. Ayah dan ibunya tak sabar menunggu dan tak bisa lagi menahan diri. Mereka yakin ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari Dina. Namun sayangnya pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Mereka pun semakin kalut dan pikirannya tidak tenang. Dan akhirnya mereka pun mulai menceritakan dengan tujuan memberitakan kepada warga setempat di mana mereka sedang kebingungan karena anaknya belum juga pulang dari pagi hari. Mungkin dengan cara itu mendapatkan informasi di mana keberadaan Dina ya. Mungkin dengan dia cerita dengan tujuan menginformasikan ke warga-warga ada yang melihat dan bisa memberikan informasi. Dan benar saja nih teman-teman, gara-gara dia bercerita kayak gitu, menceritakan ke lingkungan dan tujuan mencari berita, benar saya dari situ ada salah seorang warga yang tinggal di dekat pinggir sungai Batanghari. Dia berkata jika sebelumnya ia melihat seorang pria misterius dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir sungai Batanghari. Dengan adanya informasi tersebut, Kesnedi dan para warga pun bergegas menyisiri tepian sungai tersebut dengan harapan ada jawaban dari hilangnya Dina. Mereka secara perlahan menyusuri area tersebut sedikit demi sedikit dan akhirnya usaha mereka sedikit membuahkan hasil dan bisa dikatakan menjadi sebuah petunjuk, di mana mereka menemukan jejak bekas ban sepeda motor yang mengarah ke dalam sungai Batanghari yang memiliki kedalaman kurang lebih 5 meter. Tentu saja itu sesuatu yang janggal. Ya gak sih, janggal gak sih? Karena kalau sampai ada jejak ban motor sampai ke dalam sungai tersebut ya itu memang janggal, kecuali itu jejak di bekas banjir ya itu mungkin sedikit agak masuk akal ya. Tapi ini di pinggir sungai, masuk ke sungai itu kan janggal gitu ya. Di sisi lain, salah satu warga yang sedari tadi membantu menyusuri. Jadi gini teman-teman, yang namanya kita membantu kan rame-rame ya, kita nyari sesuatu itu rame-rame, pasti kan ada yang nyebar nyari kesini kesitu, namanya informasinya kan belum jelas. Jadi nyusuri ke arah-arah, matanya kemana-mana, dan akhirnya salah satu warga ini menemukan sebuah casing HP di dalam rimbunnya rerumputan di sana. Jadi nggak sengaja lihat salah satu case atau silikon HP gitu ya yang jatuh di sana, dan casing HP itu pun dikenali memang itu milik Dina, dan kuat dugaan bahwa Dina telah berada di sini atau berada di dekat area tersebut sebelumnya. Jadi sebelum mereka ke situ memang Dina ada ke sana. Ya mungkin itu memang jalan yang dilaluinya atau bagaimana, kita nggak tahu. Cuma namanya firasat orang tua itu pasti banyak benarnya. Dari dua petunjuk yang janggal itu, yaitu case HP dan bekas tapakuan sepeda motor, timbullah asumsi para warga bahwa Dina telah tenggelam di sungai tersebut. Namun mereka tidak berani menduga ya jika Dina tenggelam dengan sengaja atau sebuah kecelakaan. Karena banyak spekulasi inilah juga agar kuat dugaan mereka, akhirnya mereka melapor kepada polisi guna memastikan dugaan mereka. Mereka ini meminta polisi untuk mengawasi mereka dalam pencarian di area tersebut. Dan ketika mendapat persetujuan polisi, mereka pun melakukan penyelaman berharap dugaan mereka benar. Namun saya yakin di dalam benak orang tua Dina berharap itu tidak benar dan selalu berharap bahwa anaknya masih hidup. Saat melakukan penyelaman guna mencari petunjuk lainnya berdasarkan jejak roda motor tersebut, akhirnya dugaan para warga benar. Di saat mereka yang menyelam menemukan sebuah sepeda motor, dengan usaha yang mereka kerahkan sekuat tenaga, mereka berhasil mengangkat sepeda motor tersebut ke darat. Dan seketika pecah isak tangis dari keluarga Dina saat melihat motor tersebut karena mereka mengenalinya, bahwa motor itu memang motor yang digunakan Dina terakhir kalinya saat mengantarkan adiknya ke sekolah. Selain itu, ternyata motor yang mereka temukan terikat pada satu batang akar yang menjulur sepanjang 2 meter tidak jauh dari motor tersebut. Saat mereka telusuri, para warga yang berenang pun menemukan tubuh Dina yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang memilukan, di mana tangan dan kakinya terikat saat ditenggelamkan dengan motornya. Kembalilah pecah tangis keluarga Dina melihat kenyataan tersebut. Namun tidak sampai di situ teman-teman. Warga pun kembali menemukan sebuah celana dalam berwarna pink yang diduga itu milik Dina karena saat korban ditemukan tidak memakai celana dalam. Juga terdapat kerudung dan ponsel milik Dina. Melihat hasil temuan seperti itu menguatkan sebuah dugaan bahwa Dina adalah korban pembunuhan.
termasuk aparat desa setempat yaitu kepala desa, meyakini memang temuan itu seperti sebuah pembunuhan. Meski demikian, pihak keluarga Dina menolak untuk melakukan uji forensik pada tubuh Dina, namun mereka bersedia membawa jasad Dina ke puskesmas untuk menjalani visum luar saja. Dari hasil pemeriksaan visum, pihak puskesmas menyatakan jika terdapat sebuah luka di bagian wajah dan masih mengeluarkan darah, ditambah juga beberapa lebam pada tubuh Dina. Setelah mendapat hasil visum tersebut, polisi belum bisa memastikan penyebab awal kejadian meninggalnya Dina. Tapi polisi tetap akan menelusuri dan melakukan pencarian juga mendalami kasus kejahatan yang menimpa Dina Wulandari. Kesnedi, ayah Dina bercerita jika selama tinggal di sana yang kurang lebih sudah 32 tahun, belum pernah ada kejadian keji seperti ini, seperti apa yang menimpa sang anak tercinta. Kini ayahnya baru menyadari saat Dina pamit pagi hari, ia baru memahami jika itu adalah sebuah pesan terakhir dari Dina dan akan pergi untuk selamanya. Di sisi lain, sang ibu sangat meratapi kepergian sang anak tercintanya. Hari berselang, polisi menemukan sebuah kejanggalan di mana ia melihat dari sebuah video saat pengevakuasian motor Dina, tepatnya pada salah satu warga yang ikut berperan dalam evakuasi tersebut. Bagaimana tidak, pria yang ikut membantu mengevakuasi jasad Dina dari dalam sungai itu secara tiba-tiba pergi dan membawa istrinya ke daerah Sarolangun. Jadi sedikit saya kasih tahu, kalau kita mau ke Tebu dari Kota Jambi nih ya, lewat daerah Tembesi, di sana ada simpang 5 namanya, tapi simpangnya 3. Jadi jika kita ke kanan itu kita ke Tebu, kita ke kiri ya menuju ke Sarolangun itu. Cuma kalau jalan di dalam-dalamnya pasti ada juga lah, saya nggak tahu secara persis karena Teluk Rendah ini saya pernah ke sana kalau nggak salah tahun 2021, saya pernah ada kerjaan sedikit di sana dulu. Pria yang dicurigai itu bernama Satar Radius, berusia 22 tahun dan telah berkeluarga. Ada juga yang bilang namanya ini Adi Satar. Jadi untuk kemudahan bercerita kita sebut saja Satar. Satar ini banyak dikenal karena hobinya memancing ya. Kita tahu sendirilah, kita semua tahu gimana komunitas mancing itu luasnya di negara kita ini. Namun sayangnya Satar ini adalah seorang pengangguran dan kegiatannya hanya memancing saja. Itu terbukti jika ia selama ini masih tinggal bersama orang tuanya selama 8 bulan setelah pernikahannya. Yang bahasanya kita masih numpang makan dengan orang tuanya lah, padahal dia sudah punya tanggung jawab, yaitu udah punya istri itu. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan si Satar itu. Namun dari informasi tersebut itu menjadi salah satu info penting untuk kepolisian dan polisi pun melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Satar. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018, kurang lebih jam 2 dini hari, Satar berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi tanpa sedikit pun perlawanan. Saat diinterogasi, Satar yang mungkin memang tidak punya jiwa serial killer ya, ia langsung mengakui semua perbuatannya, di mana memang dialah yang telah membunuh Dina Wulandari. Satu hal lagi nih teman-teman, ternyata sebelum dibunuh dan dibuang ke sungai, Satar ini sempat melakukan tindakan asusila terhadap Dina. Namun caranya cukup mengejutkan dan menyimpang, yang dimana ternyata Satar ini memiliki kelainan seks. Ia menodai jasad Dina lewat jalur belakang alias sodom. Satar mengakui jika orientasi berbedanya ini ia rasakan sejak masih mengenyam di bangku kelas 3 sekolah dasar. Saat Dina telah mengantar kedua adiknya sekolah, di jalan menuju pulang, Dina dicegat Satar dengan dalih mau menumpang menuju Dusun Bloteng. Dina yang memang sudah kenal dengan Satar ini memberikannya tumpangan tanpa menaruh sedikit pun kecurigaan. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di lokasi kebun sawit, pelaku kemudian meminta korban untuk berhenti. Setelah berhenti, pelaku kemudian langsung mengendalikan stang motor korban dan membelokkan motor menuju simpang arah Sungai Batanghari lalu terjatuh. Melihat korban masih kesakitan, pelaku Satar ini kemudian kembali mendekati korban. Melihat korban berdiri, Satar kemudian merangkul korban dan membantingnya ke tanah hingga Dina pingsan. Saat korban pingsan, Satar kemudian melakukan aksi biadabnya di mana ia memperkosa korban dan menyelomi korban berulang kali. Setelah puas, Satar kemudian menuju pinggir Sungai Batanghari untuk membuang motor korban ke sungai yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat di mana korban tergeletak pingsan. Setelah motor Dina dibuang, Satar menyeret korban ke arah pinggir Sungai Batanghari dan mengikat kaki, tangan, dan leher korban menggunakan akar. Kemudian tubuh korban kembali diikat ke batang kayu lalu ditenggelamkan ke sungai dalam keadaan pingsan. Jadi masih tanda kutip teman-teman, dalam keadaan pingsan yang kita belum tahu itu pada saat ditenggelamkan dia sudah meninggal atau belum. Satar mengakui bahwa korban masih bernapas.
saat ia menenggelamkan ke sungai karena ada gelembung udara yang keluar dari mulut korban saat ditenggelamkan. Dan ketika semuanya telah selesai, Sattar kemudian pulang ke rumah mertuanya yang ternyata rumah mertuanya ini tidak jauh dari lokasi kejadian. Karena hal ini juga, polisi memintai keterangan dari istri Sattar, di mana istrinya mengakui jika suaminya ini memiliki orientasi yang berbeda, di mana ia lebih suka melalui jalur belakang, namun sang istri memberi pengakuan jika dirinya selalu menolak permintaan aneh dari sang suami alias Sattar. Dari semua hasil penyelidikan dan pengakuan dari Sattar, polisi pun memutuskan untuk membongkar makam Dina yang sudah 1 minggu dikuburkan guna melakukan penelitian lebih lanjut atau uji forensik. Meski pihak keluarga sempat menolak, namun akhirnya pihak keluarga Dina pun menyetujui untuk membongkar makam Dina demi pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, tim forensik menyatakan jika saat jasad Dina tenggelamkan ternyata memang benar jika Dina masih dalam keadaan hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya air dalam paru-paru dan juga ada bekas dinodai pada bagian belakang atau anus Dina. Dengan adanya hasil tersebut, maka dibenarkanlah pengakuan dari Sattar bahwa ia telah menodai Dina dan tenggelamkan dalam kondisi hidup-hidup. Sattar divonis pidana 18 tahun penjara atas perbuatannya. Ya, meski sebenarnya hukuman atau vonis ini lebih ringan dari jaksa penuntut, mengingat apa yang telah dilakukan pelaku sangat keji dan di luar batas kemanusiaan. Tanpa sebab dan dosa kepada pelaku, ia tega menodai dan menghabisi nyawa korban dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ya, seharusnya pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan kalau bisa ya hukuman mati. Tapi kita kembali lagi yang semuanya ada dalam undang-undang. Intinya semoga kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa.